Ini ada juga yang sering menganggap proses ini adalah Ponzi. Nah, di sini saya akan jelaskan perbedaannya secara garis besarnya aja. Jadi proses ini modal sesuai dengan penghasilan. Jadi maksudnya ketika kita modalnya kecil, satu slot, artinya limpahan yang kita dapatkan senilai itu juga. Jadi sesuai dengan modal yang kita keluarkan. Tapi kalau ngambil 15 slot, itu beda hasilnya dengan kita ngambil 2 slot. Nah, kalau di Ponzi itu biasanya modalnya kecil, tapi untungnya besar. Seperti itu. Kemudian keuntungan yang ditentukan oleh kerja keras dan tim. Jadi keuntungan ditentukan oleh kerja keras, ya, pemahaman, kemudian tim, kuatnya tim, itu diproses. Kalau di Ponzi, dia menjanjikan keuntungan tetap per bulan. Ini persentase ya, 30% per bulan, 60% per bulan, tapi belum tentu. Itu nyampe 3 bulan ya, seperti itu biasanya. Kemudian, proses tidak mengelola dana Anda dan 100% transparan. Di proses itu tidak ada dana yang dikelola, murni crowdfunding system, tapi sifatnya sangat transparan. Jadi nggak ada development mengambil sedikit pun dari dana yang masuk seperti itu, murni untuk komunitas itu sendiri. Jadi crowdfunding system yang sudah berjalan 100% transparan. Nah, kalau di Ponzi itu dana diatur perusahaan, tidak jelas alirannya. Jadi kalau di Ponzi itu biasanya dia bercerita tentang suatu konsep real business, dana itu dijalankan di bisnis, seperti itu. Kemudian ketika kita join, dananya masuk ke rekening perusahaan, tapi dana itu nggak jelas diputarnya kemana, karena memang tidak ada transparansinya. Ya, dia bisa aja bilang misalnya untuk bangun hotel, tapi tidak bisa dibuktikan 100%. Seperti itu. Kemudian sistemnya adil, menguntungkan semua member. Nah, jadi ini yang dimaksud dengan adil ini, itu kita mendapatkan income itu sesuai hak kita, karena sudah ditentukan di slot. Titik programnya itu sudah ditentukan di slot. Jadi kalau memang slot itu dilimpahkan, dapatnya dengan kita ya untuk kita, seperti itu. Kalau di Ponzi, sistemnya tidak adil, hanya menguntungkan yang teratas. Jadi yang join pertama di Ponzi itu biasanya dapat duit. Coba perhatikan Ponzi, itu biasanya yang beli mobil, beli rumah itu kalau nggak foundernya, itu ring satunya, seperti itu. Nah, itu ciri-cirinya. Makanya kadang saya melihat pemain Ponzi itu biasanya beli mobil dan setelah ditelusuri ternyata itu adalah foundernya. Ya wajar, karena memang dia menguntungkan yang teratas, seperti itu. Nah, yang di sini transparansi 100%, itu memang ada di proses dan tidak ada di konsep bisnis manapun untuk saat ini, baik itu sistem Ponzi, multilateral, dan segalanya, itu belum ada yang transparansinya 100%. Ketika 100% transparan, artinya tidak ada yang namanya pembohongan. Ketika tidak ada pembohongan, artinya tidak ada potensi scam. Scam itu disebabkan dari ketidaktransparansi. Itu biasanya seperti itu. Oke, yang sering ditemukan, makanya kita rangkum di sini. Nah, jadi di sini banyak yang menganggap bahwa proses ini MLM. Nah, perlu diketahui perbedaannya adalah ketika proses ini dijalankan, dia memiliki sistem yang adil untuk semua member. Ya, jadi kalau di MLM dia sistemnya tidak adil. Kenapa? Karena dia hanya menguntungkan yang di atas. Jadi sistemnya bersambung, ya ada hubungannya dengan binary system dengan matrix system, seperti itu. Kemudian tidak menawarkan janji yang tidak masuk akal. Jadi di proses tidak ada janji yang tidak masuk akal. Ketika kita kerjakan proses, kita maksimalkan, itu jelas hasilnya sesuai dengan pemahaman dan kerja keras kita. Tapi kalau di MLM, itu dia biasanya menjanjikan yang tidak pasti atau menjual mimpi, seperti itu. Nah, jadi hal-hal yang tidak pasti itu biasanya dijanjikan. Kalau di proses tidak. Kemudian tidak ada target yang harus dicapai. Jadi di proses ini kita fleksibel. Kita join hari ini, kemudian mau istirahat dulu seminggu,
nggak masalah karena dia akunnya masih ada, nggak akan di-banned karena dia bukan sistem konsep lama. Nah, jadi misalnya kita join proses, jalanin 1 minggu, udah profit, kemudian mau coba bisnis yang lain, oke silakan, karena dia memang fleksibel. Nggak ada istilah banned akun dan segala macam, karena memang sudah menggunakan teknologi, dan tidak bisa diganggu-gugat. Jadi ketika kita join proses, ya fleksibel jadinya. Jadi tidak ada target. Beda dengan multi level atau MLM. Proses berjalan di atas blockchain yang akan terus berjalan atau hidup. Jadi selama internet masih ada, dia program proses itu tetap ada. Seperti itu. Kalau di MLM itu biasanya dia tidak bertahan lama karena dia mempunyai teknologi yang biasa atau server terpusat yang mana di sana ada namanya domain kontrak seperti itu. Ketika ini biasanya itu jarang bertahan lama. Ya adapun ya 2 tahun udah oke, seperti itu. Oke. Di sini di sini paling banyak ditanyakan berapa lama balik modal. Nah, jadi pertama yang perlu dipahami tergantung dari aktif ya, keaktifan. Jika aktif maka semakin cepat untuk balik modal karena penghasilannya 100%. Jadi kalau kita aktif, join hari ini 1 jam ke depan itu bisa balik modal. Kalau aktif. Seperti itu. Karena 100% itu untuk member itu sendiri, untuk user, untuk program sesuai dengan programnya. Kemudian tergantung random matrix bisa juga dibantu dengan limpahan dari matrix yang bagus. Nah, jadi di sini ada hubungannya dengan jalur matrix kita. Apakah kita ada di jalur matrix yang baik atau tidak, seperti itu. Ini pernah saya jelaskan di forum akademinya untuk masalah ini. Jadi memang di proses ini ada matrik yang bagus dan ada juga matrik yang sepi. Karena kita melihat ada beberapa kawan-kawan yang lama mendapatkan limpahan, setelah ditelusuri ternyata dia berada di matrik yang tidak baik. Nah, untuk di tim power team itu dipastikan matriknya bagus karena di global system, di globalnya proses itu ada 3 tim aja yang besar, yang matriknya bagus. Power team, top team, dan elite team. Kebetulan kita berada di power team. Oke. Kemudian di yang ketiganya itu tergantung dari slot yang dibuka. Jadi semakin besar slot, maka semakin besar juga potensi limpahan globalnya, seperti itu, atau potensi tron yang didapat. Karena kita berada di posisi sesuai dengan slot, seperti itu ya. Jadi limpahan itu nilainya sesuai dengan slot yang kita ambil. Kalau slotnya kita ambil 1 slot, ya pasti hasilnya beda dengan orang yang mengambil 10 slot. Karena limpahan di slot 10 dengan slot 1 itu nilainya berbeda. Seperti itu. Oke. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit yang perlu dipahami. Ketika kita join proses dengan modal 5 juta, ketika kita memahami teknologinya proses, memahami bahwa proses ini ditemukan pertama di dunia, memahami rumitnya algoritma yang ada di blockchain itu, nah, modal 5 juta, 3 juta itu sangat tidak sebanding. Seperti itu. Sangat tidak sebanding dengan slot atau program yang kita dapat. Itu yang perlu dipahami. Kemudian ketika kita join proses 1 bulan, 2 bulan, bahkan 1 tahun belum mendapatkan limpahan, ketika kita bandingkan dengan potensi seumur hidup bisa diwariskan, itu sangat tidak sebanding. Seperti itu. Itu harus dipahami. Jadi jangan join hari ini 1 minggu nggak dapat limpahan, tapi dia join proses, kemudian dia merokok, tidur, nunggu limpahan. Setelah 1 minggu nggak dapat limpahan, ribut seperti itu. Itu sangat tidak masuk akal dengan potensi yang dia dapat. Sedangkan dia dapat potensinya itu seumur hidup dan bahkan bisa diwariskan seperti itu. Nah, itu tolong dipahami. Oke. Kemudian di sini sering juga yang menanyakan kenapa proses tidak butuh legalitas.
Nah, pemahamannya sama seperti yang dijelaskan oleh Bang Agus, bahwa proses ini tidak butuh yang namanya izin beredar, karena dia sudah tidak ada yang bisa mengontrol. Dia bebas mau masuk ke negara mana aja, ke siapa aja, karena dia sifatnya desentralisasi. Dia sudah menggunakan teknologi blockchain. Sama kayak kasusnya Bitcoin pertama kali diedarkan, itu ditentang di beberapa negara adidaya, termasuk Amerika Serikat. Amerika Serikat dia menciptakan Amerika Serikat dia menciptakan teknologi juga untuk memberhentikan peredaran Bitcoin, tapi ternyata nggak bisa. Karena memang teknologi blockchain sampai saat ini belum bisa dihentikan. Nah, teknologi inilah yang dipakai Porses. Jadi tidak ada, dia sifatnya independen, tidak ada kontrol siapapun. Makanya dia tidak perlu ada perusahaan, tidak perlu ada legalitas, tidak perlu ada kantor, karena dia berjalan di node komputer jaringan internet seluruh dunia. Oke, nah garis besarnya proses ini, sebenarnya proses ini bukan investasi, itu yang paling penting. Proses ini adalah platform crowdfunding yang memungkinkan member untuk mendapatkan Tron, di mana Tron tersebut adalah mata uang digital yang sudah memiliki nilai yang baik dan dapat dijadikan sebagai aset yang berharga. Ya, itu kesimpulannya dari proses ini. Jadi proses bukan investasi. Proses ini adalah platform crowdfunding. Cuman platform crowdfundingnya ini sudah menggunakan teknologi, bukan crowdfunding biasa. Crowdfunding biasa itu misalnya arisan kayak gitu. Nah, itu crowdfunding juga, tapi dia masih biasa aja sebelum menggunakan teknologi, masih dikontrol oleh moderatornya atau adminnya seperti itu. Nah, jadi ini yang paling penting, Proses adalah platform crowdfunding ya pertama di dunia yang sudah menggunakan teknologi blockchain. Oke, sekian, terima kasih penjelasannya. Lebih dan kurang saya mohon maaf jika ada penjelasan yang kurang baik atau tidak bisa diterima. Dan terima kasih waktunya yang bersedia menunggu sampai selesai. Untuk selanjutnya saya serahkan kembali ke Bang Aris untuk melanjutkan ke sesi berikutnya. Oke.